مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fakam lahum min mahasinil khilal wa kam lahum min sifatil kamal ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala bal. Fahum awliya'ullah bi syahadati Rasulillah bi qawlihi alladhina idza ru'u dzukirallah fa 'inda dzikrihim tanzilur rahmah wa humul gham la yashqa bihim jalisuhum wan nuru dhahirun fi kalamihim fa kullu kalamin yabruz wa 'alaihi kiswatul qalb alladhi minhu baraz. Masya Allah. Berapa banyak bagi orang-orang aulia, autad, abdal yang keluar dari kelompok ini min mahasinil khilal, daripada perangai-perangai yang bagus. Berapa banyak bagi mereka daripada sifat-sifat yang sempurna yang tidak dipandang oleh manusia, yang tidak didengar oleh manusia, dan bahkan tidak dibayangkan oleh manusia. Begitu luhurnya mereka, begitu bagusnya sifatnya mereka, lebih daripada yang didengar, bahkan lebih daripada yang dibayangkan. Kalau Anda lihat bagaimana mereka menikmati ibadah, lebih daripada dibayangkan oleh manusia. Mereka menikmati bacaan Quran lebih daripada dibayangkan manusia. Bahkan mereka lebih menikmati baca Quran daripada menjilat madu yang manis. Lebih menikmati qiyamul lailnya daripada orang-orang yang di diskotik dengan narkobanya, dengan pelacurnya. Ahlullahi yataladdaduna fi ibadatihim akthar min ahlil lahwi fi lahwihim. Orang-orang yang sudah mengenal kepada Allah itu menikmati ibadahnya lebih daripada orang-orang yang lupa kepada Allah dalam permainannya. Sehingga di antara mereka lupa waktu. Sehingga kadang-kadang enggak terasa sampai enggak tidur. Merasakan nikmat ibadah. Sama dengan anak-anak muda sekarang main PlayStation. Sama dengan anak-anak muda sekarang main kartu. Sehingga di antara mereka lupa makan. Kenapa? Menikmati ibadah Allah yang luar biasa. Sehingga di antara mereka lupa dengan kesehatan. Sampai sakit pun tidak terasa. Kenapa? Karena mereka menikmati ibadah. Mereka menikmati sesuatu yang tidak bisa dibayangkan bahkan oleh akal. Apalagi dipandang oleh mata dan didengarkan oleh telinga. Fahum awliya Allah. Mereka lah para awliya Allah. Bisyahadati Rasulillah. Mereka para awliya Allah yang dengan persaksian Nabi. Kalau sudah yang jadi saksi Nabi, ada yang meragukan. Gimana Nabi menyaksikan bahwa mereka itu para awliya Allah? Idza ru'u dzukirallah. Kalau mereka dipandang langsung mengingat kepada Allah. Para awliya Allah itu kalau dipandang ingat kepada Allah. Kenapa? Hatinya selalu dengan Allah. Lisannya selalu menyebut nama Allah. Matanya selalu memandang dengan ibrah, mengingat Allah. Telinganya selalu mendengarkan kalamnya Allah.
Kakinya selalu berdiri tegap, salat menghadap kepada Allah. Semuanya Allah, 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 Allah. Sehingga siapapun yang memandang ingat kepada Allah. Kira-kira kalau kamu ketemu Maradona, yang kamu ingat apa? Bola. Permainan sepak bola. Idza ru'u dzukirul qurah. Kalau dilihat akan ingat sepak bolanya. Kalau kamu ketemu dengan Michael Jackson, apa yang kamu ingat? Nyanyi, musik, lagu. Idza dzukira, idza ru'u dzukirul ghina. Kalau dipandang akan ingat nyanyinya. Sesuai dengan orangnya. Tapi mereka orang yang sering berzikir kepada Allah, awliya Allah, idza ru'u dzukirallah. Kalau dipandang ingat kepada Allah. Masya Allah, langsung ingat kepada Allah. Langsung orang itu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum omongannya nih, masih memandang aja udah manfaat. Langsung orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-ciri aulia Allah. Fa inda dzikrihim tanzilur rahmah. Kalau disebut mereka, diceritakan mereka, turun rahmat Allah. Cerita aulia, cerita orang yang soleh, turun rahmat Allah. Subhanallah. Beda kan wajah orang punya rahmat dengan orang gak punya rahmat? Beda. Anda bisa lihat. Ada orang kadang-kadang menghadiri majlis tapi wajahnya mujrim. Sadis gitu. Pandangannya bukan pandangan rahmat. Wajahnya bukan berseri-seri, bukan pandangan rahmat. Ini bukan tanzilur rahmah. Wah, berapi-api kalau ceramah, tapi keluar dari majelis itu bukan rahmah yang ditebar. Kebencian. Kebencian. Kedengkian. Coba ceritakan aulia Allah. Tanzilur rahmah, rahmah jadinya. Tenang, menebar rahmat. Yang ceritakan baik-baik, yang ceritakan akhlak, yang ceritakan ibadah. Bukan yang diceritakan yang tidak-tidak. Hah? Agama ini, Pak, asasnya adalah rahmah. Intinya itu rahmat. Walaupun ada hukuman, walaupun ada korban, walaupun ada jihad, intinya adalah rahmah. Bukan karena kebencian, bukan karena nafsu. Kita tidak kenal itu kebencian itu. Orang yang memotong tangannya, maling, kalau itu pakai hukum Islam, jangan bangga motongnya, jangan dengan benci, tapi rahmah, kasihan orang ini. Dipotong supaya dia tadi itu ingat terus bahwa tangan ini diciptakan bukan untuk merugikan orang lain, tapi untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kambing itu dipotong, itu bukan karena kebencian. Kambing itu disembelih karena rahmat ada yang lebih unggul. Anak-anak yatim yang harus dikasih makan, orang-orang miskin yang harus dikasih makan. Dan itu pun memotongnya dengan rahmah. Artinya pisaunya ditajamkan. Kemudian disembelih sekiranya urat-urat semua yang ada di leher lepas. Kenapa? Karena saraf semuanya tadi itu pusatnya di otak. Saraf semuanya tadi itu pusatnya ada di otak. Pasti melalui leher. Ketika sudah putus semua saraf-saraf tubuh yang ada di bawah ini dari otak, berarti rasa sakitnya nggak ada. Karena sarafnya udah putus. Karena ikut ketika dengan pisau yang tajam dan sembelihan putus semuanya yang ada di
leher tadi itu berarti saat penyembelihannya saja yang sakit, setelah itu hilang sakitnya, tinggal refleksnya. Rahmat. Perlakuan kepada hewan pun wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, juga rahmat. Jihad itu rahmat. Kenapa? Yang diperangi itu adalah harbi, yang benci kepada orang Islam dan benci kepada Islam. Bukan yang dhimmi. Kafir tidak mau Islam, haknya dia. Cuma yang benci Islam kita hajar. Haknya dia mau beragama apapun. La ikraha fid din. Yang kita perangi itu preman-preman kafir yang benci kepada Islam, yang ganggu Islam. Jihad itu ditujukan kepada preman-preman kafir. Bukan yang dimi-dimi sampai yang kecil-kecil mati. Karena itu Islam tidak mengajarkan untuk bughd, benci, tapi rahmah. Walaupun itu ada pengorbanan, penyembelihan, rahmat. Walaupun ada hukum tangan potong, walaupun ada hukum qisas, walaupun itu karena rahmat. Kenapa orang zani muhsan itu dirajam sampai mati? Karena tidak layak hidup, bahaya nih. Ini udah kawin, punya istri, udah tua, udah pernah kawin, masih dia berzina. Jangan-jangan nanti bahaya sama anak kamu itu, sama keluarga kamu itu. Ini orang tidak layak hidup, dibunuh karena rahmat. Dia bertobat, mati husnul khotimah, dan dibunuh untuk menyelamatkan yang lainnya. Dasarnya rahmat. Nih sekarang bagaimana? Bagaimana pengedar narkoba yang sudah merugikan ribuan, mungkin ratusan ribu bangsa Indonesia? Dihukum mati, bingung semuanya. Padahal menghukum mati itu untuk menyelamatkan ratusan ribu. Sekarang gembar-gembor hak asasi manusia harus dilindungi. Tuh lihat bagaimana. Yang ngomong Belanda sama Jepang. Lah, yang bunuh rakyat Indonesia dulu itu selama 350 tahun yang jajah siapa? Kok nggak ngomong hak asasi orang Belanda? Yang jajah Indonesia itu suruh Jepang itu kok nggak ngomong hak asasi? Lah kok pengedar narkoba yang sekarang ini dia berbicara hak asasi? Enak nggak ente? Bunuh aja orang-orang gitu itu, biar nggak hidup. Biar selamat bangsa ini. Setuju itu pemerintah kalau membunuh itu. Mati itu semuanya. Koruptor-koruptor itu potong itu tangannya itu semuanya itu. Biar bangsa ini selamat, rahmat. Masuk penjara tok mari ngono, dipotong garasi. Dapat apa namanya? Gerasi entek jadi grajen. Begitulah. Fa'inda dzikrim, maka itu ketika menyebut menceritakan aulia Allah tanzilur rahmatulun rahmat. Wa humul gham la yasga bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang mau kumpul sama mereka enggak celaka. Allah, berkahnya luar biasa. Dikumpul sama aulia Allah, insyaallah selamat sampai di akhirat. Diceritakan oleh Nabi, inna lillahi fil ardi malaikah sayyahin yatlubuna hilaqadz dzikir. Di bumi ini ada para malaikat yang punya tugas cari majelis zikir. Termasuk majelis ilmu ya, majelis zikir itu. Karena Allah menyebut ilmu zikir dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dzikrul halal wal haram, dzikrul maksiyah wa ta'ah itu termasuk dzikir. Baik. Malaikat ini
makhluk yang jika Allah tugaskan tidak bisa bekerja yang lainnya. Hanya sesuai dengan tugasnya. Kalau ditugaskan sujud mulai diciptakan sampai hari kiamat. Tidak bisa yang lainnya. Ini tugasnya cari majelis ilmu. Kak, di dunia ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, kemana-mana. Cari majelis ilmu. Kalau sudah dapat majelis ilmu, baru manggil yang lainnya. Sini tempatnya. Tanadau halumu ila buhyatikum. Sini tempatnya. Fayahufun. Maka mereka itu mengelilingi majelis ilmu sampai nyundul langit, saking banyaknya. Kalau udah bubar majelis ilmu, kembali ke alamnya. Maka Allah yang Maha Tahu bertanya, "Madza wajadtum ibadi?" Kamu dapatkan mereka bagaimana hambamu? Oh, mereka berzikir, ya Allah memuji kamu itu. Apakah mereka melihat aku? Enggak, ya Allah. Apa yang mereka harapkan? Masuk surga ya Allah. Pernah ngelihat surga? Enggak ya Allah. Gimana kalau ngelihat? Waduh, cepet-cepetan kepingin masuk dah. Akan tinggalkan itu pekerjaannya, akan ditinggalkan itu tokonya. Ibadah tok kepingin masuk surga. Apa mereka takuti? Takut masuk neraka ya Allah. Pernah ngelihat? Enggak. Kalau ngelihat gimana? Waduh, nangis terus sudah. Nggak mau bekerja yang lainnya karena ketakutan masuk neraka. Saksikan malaikat, mereka semuanya aku ampuni, kata Allah. Ya Allah, ada beberapa orang di situ hadirnya cuma sekedar, bukan asli hadir khudu khusyuk, malah cari pojok sendiri miring, misalnya. Nggak niat, nggak sekedar hadir. Maka Allah menyatakan humul gom la yashqa bihim jalasulhum. Mereka adalah kaum siapapun yang mau bergabung tidak boleh celaka. Nggak akan celaka. Alhamdulillah. Kumpul ta'il faedah. Untung, taib. Wan nuru dhahirun fi kalamihim. Allah. Cahaya nampak ada di omongan mereka. Omongannya aulia Allah itu apa sih? Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Zain. Kalau ya Allah. Mulai salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ajib, salawat semuanya. Afdal dzikri fa'alam annahu la ilaha ajib. Zain, semuanya kalam Allah. Diajak baca kitab, iya, diajak baca kitab. Itu semuanya ngajari bersihnya hati supaya tawadhu, supaya itu, supaya ini. Ajib. Kalamnya nur, semuanya cahaya. Coba ente dengarkan yang lainnya. Syirik, bid'ah, masuk neraka, halal darahnya, itu dan ini. Isir kalam ada. Ini kalam nur nih. Ini kalam yang ada manfaat. Ini yang memberikan cahaya. Ini yang gelapkan hati kamu. Ini yang membuat kamu benci kepada kaum muslimin. Isir kalam ada. Abu Bakar laknatullah alaih, Umar laknatullah alaih, itu Sayyidatun Nisa alinar, itu. Ini kalam nur. Ini cahaya, ini yang memberi hidayah kepada orang. Isyadar kalam. Ente lihat kalamnya aulia Allah, apa yang di sini? Ngajari apa ente? Ini kalam aulia Allah, semua kalamnya nur, cahaya yang akan menerangi hati ente sampai ke kuburan ente, sampai nanti dari kiamat sampai dukhulul jannah. Ente baca kalam salaf, semuanya nur, nggak ada itu. Kalam apa itu semuanya? Omongan apa itu semuanya? Nggak pantas diucapkan sama sekali. Fakalamuhum wan nuru dhahirun fi kalamihim. Fa kullu kalamin yabruzu alaihi kiswatul qalb alaihi alladhi minhu baraz. Kalamnya ini muncul sesuai dengan yang ada di dalam hatinya. Subhanallah. Kalau hati itu penuh takut kepada Allah, diucapkan oleh orang itu, orang yang mendengarkan bisa takut kepada Allah. Kalau hatinya itu penuh tawadhu, diucapkan
omongan tadi itu diterima, akan menjadikan hati itu tawadhu. Kalau kalam tadi itu muncul dari hati yang khaif, yang takut kepada Allah, membuat orang tadi itu bisa takut kepada Allah. Enak. Bisa semangat ibadah, bisa semangat thalabul ilmi, bisa itu. Subhanallah. Kenapa? Karena hatinya sama dengan omongannya. Si pendengar menerimanya dengan bagus. Ini bukan uang palsu, tulisannya sama, 100.000, gambarnya sama, tapi nggak laku. Kenapa? Nggak sesuai, hakikahnya bukan duit itu. Ada omongan tapi hati nggak persis, nggak laku jadinya. Karena itu nggak diikuti sama si pendengar. Palsu. Lain dengan kalamnya ahlullah tadi itu. Karena itu udahlah, inti nggak usah ikut-ikutan yang model-model itu. Ikut ini aulia Allah ini. Anda lihat kalam mereka semuanya khair, semuanya ngajarkan bagus, ya, semuanya ngajar khisal hamidah. Mudah-mudahan kita dapat berkah mereka. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سقى الله بشرا بوابل رحمة يجود عليها بالصباح وبالأمساء وحياهم الرحمن بالعفو والرضا وأولاهم الإحسان والقربى والأنسى فثم أحبابي وأهلي وسادتي وأشياخنا المحسنون لنا غرسا غرائس ماجد في حقائق نسبة مطهرة سدنا بها الغير والجنس ولا تنس ما بين القبور بزنبل لقبر بقلب ذكره قط لا ينسى تضمن إلفا صالحا ومباركا فأكرم به قبرا وأكرم به رمسا دفنت مع من فيه روحي وراحتي فعاد أغض العيش من بعده يبسا فلا تلفني إلا حزينا لفقده نواتي كسول واني لفرقاته خرسا
فيا رحمة الرحمن زوره واحللي على قبره حتى تطيب له نفسا وحييه عنا بالسلام وراوحي بروح الرضا والقرب معناه والحساب وقولي له إنا على العهد والوفاء وإن الفنا قد عمم الجن والإنسان ومن ذا الذي يرجو البقاء بعد أحمد نبي الهدى من نوره يخجل الشمس. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذكرك والذكر الغافلين. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وغافل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذقياء علماء نحظى بالخير. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. فاتحة إلى حضرة رسول الله محمد عبد الله وسلم المرحبا وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين. تبارك رسول الله وأزواج رسول الله وصحبه رسول الله والتابعين والتابعين ومن تبعهم وجزاهم وابن عبد الله وعلم بالعالم خير مساعد عظم وبركين جنس الذين بعلم المغوج مع أخواني من العلم محمد دولي مدرس السلام وصقر بن الشيخ قدم عبد الله رسول أكبر وابن عبد الرحمن المحضر عالم عبد الرحمن رسول الله فرق الشوق بن مساري مارتن يسمى عبد الرحمن محمد بن أشرف يوسف عن يوسف أحمد أحمد يوسف وابن فاس عمر بن عبد الرحمن التصميم قد الشيخ وهدد وابن شاب قد جيلاني الله بسم طائر وطائر وجه سمي محمد الكافر وصلنا يمكن حلة أرواح من مشرق ومسوسان بالبلدة بهذه المصالح. ثم الحبيب جعب بن سقاب سن الوزق بوسم وفريم من حضر بن سابقا ولا هي مشرق وفي القرآن وشكيت وكتم مشرق قبل مشرق ووالدين ولكم واتنا واتكم المسلمين ونبركاتهم وأسرار من وارهم وعلومهم ونفحاتهم وأن الله يصلح قلوبنا وقوالبنا وظاهرنا وبطننا وسرعنا وعلانيتنا ويصفي قلوبنا ومن الأسرار الأنوار جعل عليكم الأبرار قلة العنسر المختار ويغفر لنا عنا الذنوب والأوزار وأن الله سبحانه وتعالى يهدي أولادنا جاهزين عما فينا هدي المهتدين وغير الضالين والمضلين وعلى هدي يكون صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة.